Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 12, yaitu tentang medan magnetik dan gaya magnetik. Nah, pada soal pertama, kita diberikan 4 susunan dari 4 kawat yang berarus listrik sama besar. Itu disusun seperti gambar A, B, C, dan D. Nah, kita diminta menghitung yang mana kuat medan magnetiknya paling besar, yaitu di titik pusat masing-masing persegi ini. Ya. Nah, kita ingat bahwa untuk menghitung besar medan magnet itu adalah menggunakan persamaan B. Untuk kawat lurus adalah B mu 0 I per 2 pi A. Dimana I adalah arus dan A adalah jarak dari kawat ke titik yang mau kita cari kuat medan magnetnya. Nah, untuk susunan ini, masing-masing kawat itu punya arus yang sama besar. Dan jarak dari titik pusat persegi ke masing-masing kawat pada setiap susunan ini tentunya sama, karena dia adalah persegi ya. Baik, jadi kita cukup menentukan, berarti sekarang cuma arah vektor dari masing-masing kawat ini ya. Arah vektor medan magnetnya dari masing-masing kawat 1, 2, 3, dan 4 pada setiap susunan. Nah, kawat yang susunan yang A, yuk kita lihat. Kawat 1 itu simbolnya X. X itu menunjukkan bahwa dia masuk bidang. Nah, kita tahu kan arah menentukan arahnya, arah medan magnet itu dengan kaidah tangan kanan ya. Jadi tangan kanan kita dibuat seperti ini, menggenggam, dan jempol kita diacungkan. Jempol kita itu gunanya adalah untuk menunjukkan arah arus listriknya. Dan 4 jari kita yang lain yang kita genggam itu menunjukkan arah medan magnetnya. Ya. Nah, berarti untuk gambar yang A, kawat 1 itu masuk bidang. X itu menunjukkan dia masuk bidang, berarti dia jempol kita ke dalam bidang sana, bidang gambar. Maka putaran 4 jari kita yang lain itu adalah seperti ini. Searah dengan jarum jam. Nah, ini menunjukkan arah medan magnet dari kawat 1 ya, B1. Nah, kalau di titik pusat persegi sini, kemana arahnya? Nah, sesuai dengan arah B1 itu berarti adalah sedang menuju ke arah kawat 4 ini ya. Ini adalah arah dari B1. Lalu kita yang kawat 2. Kawat 2 juga sama, berarti masuk bidang. Nah, berarti kayak gitu sama dengan B1 ya, arah putarannya. Ini putaran B2 nih. Nah, di titik pusat persegi, kemana dia arahnya? Ya, ke arah kawat 1 ini ya. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah B2. Lalu kawat 3. Kawat 3 ini, dia simbolnya titik tuh. Kalau titik dia keluar bidang gambar. Jadi jempol kita acungkan ke arah kita. Maka putaran 4 jari kita yang lain itu adalah seperti berlawanan arah jarum jam. Ya, seperti ini. Nah, ini B3. Maka di titik pusat persegi ini, kemana arahnya? Ya, ke sini. Ke arah B4 juga nih, seperti B1. Nah, kemudian yang terakhir, kawat 4. Masuk bidang, berarti dia mutarnya searah jarum jam ya. Seperti ini. B4. Nah, kalau di titik pusat persegi kemana dia arahnya? Berarti kan ke sini. Ya, sedang menuju ke arah ke arah kawat 3. Nah, ini adalah B4. Nah, begitu kita menentukannya. Begitu juga dengan kawat susunan yang lain, B, C, D ya. Dia akan jadi seperti ini. Nah, baru kita menentukan besar vektor yang paling kuat yang mana. Nah, kalau kita lihat susunan kawat yang A, ini B2 sama B4 kan nilainya sama ya. Berarti kan habis. Dan karena arahnya berlawanan, jadi habis. B2, B4 habis. Berarti adanya B1 tambah B3. Nah, itu resultan yang A. Kalau yang B, itu ada 2 vektor. Ya. Yang B2, B4 itu searah. Kemudian B1, B3 searah juga. Dan dia membentuk sudut 90 derajat di sini. Maka tentunya pasti yang B ini lebih besar vektor resultannya
dibandingkan dengan yang susunan yang A. Ya, kita sudah mempelajari itu di bab vektor. Kemudian yang susunan C itu sama dengan susunan A, ya kan? Sama. Jadi A sama dengan C. Kemudian yang D, ini semua vektor itu saling berlawanan arah, jadi saling menghabiskan, saling meniadakan. Maka susunan D ini yang paling lemah kuat medan magnetiknya. Bisa kita katakan bahwa kuat medan magnetik di pusat persegi itu adalah 0 karena habis semua. Ya, jadi di sini jawaban yang benar untuk yang kuat induksi magnetik yang paling besar hingga paling kecil itu adalah mulai dari susunan B paling besar, lebih besar dari C, sama dengan A, lebih besar dari D. Berarti yang jawabannya yang A. Begitu ya. Soal berikutnya. Pada soal yang kedua ini kita diberikan 3 susunan dari 5 kawat lurus panjang berjarak sama dan berarus listrik yang sama besar dengan arah arus listriknya itu ke kanan atau ke kiri seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Ditanyakan manakah urutan susunan kawat yang memberikan resultan gaya terbesar pada kawat yang ada di tengah. Ini kita berikan nama kawatnya 1 sampai 5, berarti kawat yang di tengah kawat 3. Nah, resultan gaya yang dialami oleh kawat 3 dari susunan ABC ini yang mana yang paling besar? Nah, untuk menghitung gaya magnetik yang dialami oleh kawat yang sejajar itu, kita menghitungnya dengan persamaan F gaya sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 kalau kawatnya kawat 1 kawat 2, kemudian kali L panjang dari kawatnya bagi dengan 2πa. Nah, untuk soal ini L-nya kan sama, panjang kawatnya sama, A-nya itu jarak dari kawat ke kawat yang lain, ya, itu juga sama masing-masingnya ya, jarak dari 1 ke 2 sama dengan 2 ke 3 sama dengan 3 ke 4 dan seterusnya. Nah, jadi kita cukup menentukan vektor F-nya untuk kawat 3 ini. Kita mulai dari gambar A. Kita lihat kawat 3 dan kawat 1. Mereka ini saling berlawanan arah. Karena berlawanan arah, maka gayanya itu adalah gaya tolak-menolak. Ya, berarti kawat 3 ini vektornya ada vektor yang arahnya ke bawah. Ya, ini kita beri nama F31. Nah, vektornya sengaja kita buat panjang panahnya itu, panjang vektornya itu pendek aja. Karena kawat 3 dan kawat 1 ini jaraknya cukup besar. Ya, A-nya ini cukup besar. Kalau A-nya besar tentu F-nya akan menjadi kecil. Ya kan? Jadi F-nya kecil kalau A-nya ini besar. Dia berbanding terbalik. Nah, lalu lihat kawat 3 dan kawat 2. Kawat 3 dan kawat 2 itu juga saling berlawanan arah arusnya. Berarti F-nya itu tolak menolak juga. Dan arahnya berarti ke bawah juga nih, berarti di kawat 3 ya. Ini adalah F32. Kita namakan begitu demikian. Dan dia lebih panjang daripada F31 karena A-nya jarak antara kawat 2 dan kawat 3 itu lebih kecil dibandingkan dengan jarak 3 ke 1. Maka tentu F32 lebih besar daripada F31. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat 3 dan 4. 3 dan 4 ini juga berlawanan arah. Berarti dia juga tolak menolak. Berarti ada vektor yang arahnya ke atas nih. Ya, ini kita namakan F34. Panjangnya sama dengan F32, ya. Karena jarak kawat 3 ke kawat 2 sama dengan jarak kawat 3 ke kawat 4. Bisa dipahami demikian ya. Lalu kawat 3 dengan kawat 5. Kawat 3 dan kawat 5 kalau kita lihat itu dia searah arusnya. Maka bisa kita katakan bahwa gaya yang dialami adalah gaya tarik-menarik. Ya, dengan berarti ini 3 dan 5 arahnya ke bawah. Ini adalah F35 dan panjangnya sama dengan F31 ya, karena jarak 3 ke 1 itu sama dengan jarak 3 ke 5. Oke? Nah, begitu cara kita menentukan vektor F-nya. Begitu juga dengan gambar B dan C, ya kita lihat. Nah, kan jadi seperti itu.
Nah, baru kita menentukan resultan gaya pada kawat yang di tengah ini. Kita lihat yang susunan A. Susunan A ini ada F32 dan F34 yang sama besar, maka ini akan habis, ya, akan habis. Karena arahnya saling berlawanan dan dia sama besar. Berarti tinggal F31 ditambah dengan F35. Oke, kita lihat susunan B. Susunan B ini ada F32 dan F34 yang bisa kita hilangkan. F31 dan F35 juga bisa dihilangkan karena dia sama besar juga. Berarti di B ini habis ya, tidak ada gaya yang dialami oleh kawat yang di tengah. Susunan yang C, F32 dan F34 bisa kita eliminasi juga ya. Tinggal F31 dan F35 dan arahnya ke atas. Nah, kalau kita lihat berarti susunan A dan susunan C ini punya vektor F yang sama besar. Cuman berbeda arah saja, satu ke bawah, satu ke atas. Sama besar berarti A sama dengan C dan lebih besar daripada B. Berarti jawabannya adalah yang D ini ya. Nah, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.